Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulus Antoni Angga dengan nomor induk mahasiswa 0534000157. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum untuk tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Sebelum kita memulai praktikum, kita baca dulu tugasnya yang diminta apa. Kita di sini diminta untuk membuat proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan halaman yang diberikan. Kemudian kita diminta untuk menampilkan data, di mana datanya ada waktu dan suhu ya, temperatur. Kemudian desain tampilan agar mudah dibaca. Oke. Kalau saya lihat di buku modul ya, bahan ajarnya, praktikum ini menggunakan elemen ionik dan view. Jadi pada praktikum kali ini kita juga akan menggunakan elemen ionik dan view. Oke, langkah pertama kita rekomen prompt dulu. Bagi yang belum menginstal Ionic, ya bisa untuk menginstal Ionic. Ini saya sudah install sebelumnya, jadi langsung start saja. Pertama kita ketik perintah Ionic start cuaca app blank type view. Perintah ini digunakan untuk membuat file baru ya, folder baru untuk aplikasi, membuat aplikasi. Kita enter aja. Oke, programnya sedang membuat folder baru ya, tunggu saja. Oke, foldernya sudah selesai di generate ya. Selanjutnya kita akan buka Visual Studio Code untuk membuka foldernya. Kita beralih ke Visual Studio Code, kita open folder, kita buka lokasi foldernya di user, nama user. Nah ini cuaca app, kita select folder. Nah, di sini udah terbuka ya foldernya. Selanjutnya kita ke bagian folder source src ini ya. Kemudian kita ke bagian views, folder views, terus homepage.view. Nah, ini ya. Kita ke sini. Ini jadi kita bakal edit homepage views-nya ya.
supaya bisa menampilkan data dari API. Nanti prosesnya kita akan percepat ya, supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Untuk proses pengerjaannya kita akan percepat saja. Oke, kodenya sudah selesai saya edit ya. Sekarang tinggal lihat hasil aplikasinya seperti apa. Kita buka comment prompt, terus kita ketik cd cuaca app. Oke, kemudian kita ketik perintah ionic serve untuk membuat server websitenya ya. Oke, nah langsung terhubung ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, di sini ada titelnya, di sini ada latitude sama longitude. Ini titik koordinatnya ya. Kemudian di sini ditampilkan eh, waktu pengukuran sama suhunya. Ini juga sudah saya sesuaikan tampilannya ya supaya interaktif. Kalau malam dia akan menampilkan logo bulan sama warnanya jadi abu-abu gradasi ya. Kalau eh, pagi sampai sore
ikonnya ganti jadi matahari, tampilannya juga dia jadi kekuning-kuningan. Ini sesuai dengan yang data yang ditampilkan di API-nya ya. Dia tampilkan semua sampai tanggal 28 ya. Oke, sekarang kita kembali ke kodenya. Saya jelaskan. Di sini ada Ion Page. Nah, Ion Page ini berfungsi sebagai kontainer utama halaman aplikasi Ionic. Kemudian di dalamnya ada header, ada toolbar. Ini untuk bagian header ya. Terus ada title. Ini untuk menampilkan judul aplikasi. Terus ada tambahan koordinat ya, itu untuk menampilkan titik koordinatnya yang di sebelah kanan. Kemudian selanjutnya ada di Ion Content, ini digunakan untuk menampilkan isi utama aplikasi. Di sini saya pakai Ion Card menggunakan Directive V4. Tujuannya untuk melakukan perulangan data ya. Jadi setiap data cuaca yang terdapat di weather data itu akan dibuatkan satu card kayak tadi. Jadi tampilannya satu card seperti itu. Kemudian ada attribute key. Ya, ini untuk proses rendering view-nya. Ini ada Ion item, ada icon, ya iconnya tadi untuk bulan sama matahari, ada label. Terus ada icon thermometer juga tadi untuk yang di sebelah suhu itu, untuk menunjukkan bahwa angka itu menunjukkan suhu. Terus kemudian di sini ada script ya ini. Scriptnya ini untuk mengimpor konten, header, page, title, toolbar. Terus ada kartu tadi, ada item, label, sama icon. Nah, ini untuk impor. Nah, ini mengimpor gambar apa aja, icon apa saja yang dipakai. Seperti itu. Kemudian import ref ini digunakan untuk membuat data reaktif. Jadi kalau nilainya berubah, tampilan otomatis juga ikut diperbarui. On-mount ini digunakan untuk menjalankan fungsi ketika halaman selesai dimuat. Kemudian ada interface header item, ini untuk menentukan struktur data. Jadi setiap data ini memiliki properti time ini bertipe string, sama temperatur bertipe number. Kemudian dibuat variabel weather data menggunakan ref untuk menyimpan array sama cuaca. Kemudian ini latitude longitude ini untuk menyimpan
koordinat dari API cuaca ya. Kemudian ada assign fetch weather untuk mengambil data cuaca dari API OpenMeteo. Saya pakai fetch. Kemudian respon dari API akan diubah menjadi format JSON menggunakan respon JSON ini. Kemudian setelah data latitude sama longitude-nya diterima, dia akan disimpan di variabel ini. Kemudian data waktu sama suhunya akan digabung menggunakan method map untuk menghasilkan objek baru yang berisi time sama temperature. Kemudian ada format time, ini saya potong string tanggalnya. Kalau di OpenMeteo kan dia tanggal terus huruf kapital T sama waktu. Nah, formatnya mau saya ubah. Saya ubah dia jadi tanggal, kemudian pukul, baru menampilkan jamnya, seperti itu. Ya, supaya lebih enak dibaca ya, yang nggak bingung. Apa kok ada huruf T gitu. Saya ubah aja. Terus get hour ini untuk mengambil angka jam dari string. Nah, ini nanti efeknya ke itu ya, menentukan warna cardnya. Jadi di sini kan ada di get card class ini kan ada ini nih. Ada day card, ada night card. Nah, ini kan beda warna dia. Nah, di sini saya pakai fungsi if untuk menentukan. Jadi kalau jamnya melebihi jam 5, kurang dari jam 6 sore, maka dia mengembalikan day card. Maksudnya yang dipakai itu yang kartu yang siang itu, yang warna kuning. Sedangkan kalau di luar jam itu, ya masuk ke night card, yaitu kartu malam, yang warnanya abu-abu tadi. Nah, terus get weather icon ini juga sama, menyesuaikan ya, kayak logika if. Karena iconnya beda antara siang dan malam. Juga dengan get icon color, ini juga sama, pakai fungsi if untuk menentukan waktunya ya, siang atau malam. Jadi dia warnanya bisa, warna iconnya kalau malam bulannya warna putih, kalau siang mataharinya warna kuning. Ini juga get text class ini untuk teks siang sama malam kan ada beda ya. Kalau siang warnanya hitam, kalau malam warnanya putih gitu. Nah, kemudian ini bagian CSS-nya. Nah, background, terus weather card. Ini ada ukurannya. Nah, shadow juga. Nah, ini ada day card. Night card ini dibuat gradien, gradasi. Dengan warna dari putih digradasi ke kuning. Kalau yang night card-nya gradasi dari abu-abu muda ke abu-abu tua. Nah, ini day text. Kalau siang hari warnanya hitam, kalau yang malam warnanya putih. Kenapa kok pakai pembeda warna? Supaya tampilannya bisa kontras, jelas, enak dibaca gitu. Kalau dibaca nggak apa, warna teksnya itu kelihatan jelas. Ya, ini weather icon-nya dikasih shadow, ukurannya
sama dia eh, diposisikan dari kanan 14 pixel. Ya ini untuk eh, judulnya ya. Terus ini toolbar kontennya. Ini menggunakan flexbox agar judul sama koordinatnya bisa sejajar. Ini bagian koordinat, ini teks koordinatnya. Kemudian ini bagian itu ya, ikon suhunya ya. Ya, secara keseluruhan program ini bekerja dengan mengambil data cuaca dari API, menyimpan ke variabel reaktif view, lalu menampilkannya secara dinamis ke dalam card menggunakan perulangan dan binding data. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya.